Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh? Semoga kita semua masih tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Masih semangat kan anak soleh? Semoga kita semua masih tetap semangat ya. Baik anak soleh, pada pagi hari ini kita belajar tematik masih di tema 2 di fokus pembelajaran IPA. Sebelum memulai pelajaran, mari sama-sama kita berdoa. Ustazah yang akan pimpin dari sini. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Amin. Baik anak soleh, sebelum masuk ke materi pelajaran, kita akan masuk di materi energi angin dan energi air. Sebelum masuk ke penjelasan tentang materi ini, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa mampu memahami manfaat energi angin dan energi air dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang kedua, melalui percobaan, siswa mampu mengidentifikasi perubahan bentuk energi angin dan energi air dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi angin menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Selanjutnya, kita masuk ke materi. Tahukah kalian, angin termasuk ke dalam sumber energi yang dapat diperbaharui. Artinya, angin selalu tersedia dan tidak akan habis digunakan. Angin terjadi karena peran penting dari energi panas matahari. Saat suatu wilayah memiliki suhu udara yang sangat panas dan di wilayah lain bersuhu dingin, maka udara di daerah panas akan naik dan diisi oleh udara dari wilayah bersuhu dingin. Pergerakan udara ini kemudian disebut sebagai angin. Angin memiliki banyak peranan dalam kehidupan. Sebagai contoh, pada proses hujan, angin membuat awan-awan bergerak ke berbagai wilayah di atas daratan, sehingga banyak wilayah akan terhindar dari kekeringan. Jadi anak soleh, yang di bawah ini, itu merupakan gambar dari proses terjadinya hujan. Perhatikan nomor-nomornya ya anak soleh. Yang pertama itu, yang nomor 1, air di permukaan bumi menguap oleh matahari. Yang kedua, uap-uap air yang naik tadi berubah menjadi awan. Selanjutnya yang ketiga, angin menghembuskan awan menjadi gumpalan awan besar yang seperti ini ya anak soleh. Yang seperti ini anak soleh. Selanjutnya, setelah awan menjadi seperti ini dan menggumpal, maka akan terjadilah hujan yang seperti ini anak soleh. Jadi setelah air dari permukaan bumi menguap, uapan air tersebut berubah menjadi awan, lalu awannya angin menghembuskan awan dan berubah menjadi gumpalan awan besar, atau yang sering kita lihat itu awan mendung. Dan kemudian terjadilah hujan. Selanjutnya, apa saja manfaat angin sebagai sumber energi? Yang pertama, pergerakan pompa kincir angin. Tenaga angin menjadi penggerak kincir. Kincir dihubungkan dengan pompa air manual. Putaran kincir akan menghasilkan tenaga yang dapat menarik pompa. Tarikan pompa akan menyedot air.
Menyedot air ya anak soleh, bukan menyedot tanah. Ini maksudnya menyedot air ke tanah. Selanjutnya yang kedua, pendorong kapal layar. Kapal layar salah satu alat transportasi air. Sesuai namanya, kapal ini memiliki layar besar. Bentangan layar berfungsi sebagai penahan atau penangkap embusan angin. Embusan angin ini akan mendorong kapal bergerak atau berlayar. Jadi anak soleh, di kapal ini adalah namanya layar. Jadi apabila suatu kapal tidak memiliki layar ini, maka kapal tersebut hanya akan mengapung di atas air. Selanjutnya yang ketiga, membantu penyerbukan. Penyerbukan dapat dibantu oleh embusan angin. Angin akan menerbangkan serbuk sari. Serbuk sari yang terbawa angin akan ada yang jatuh ke kepala putik. Hal ini menjadi awal proses penyerbukan. Selanjutnya yang keempat, sarana olahraga. Angin dapat dimanfaatkan untuk sarana berolahraga. Olahraga yang menggunakan angin untuk sumber tenaga diantaranya para layang dan terjun payung. Jadi anak soleh, yang ini adalah olahraga para layang dan yang ini adalah terjun payung. Selanjutnya anak soleh, yang kelima, pembangkit listrik tenaga angin. Jadi manfaat angin yang kelima itu sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Embusan angin dapat menjadi sumber pembangkit listrik. Embusan angin mampu memutar turbin dan generator. Putaran ini akan menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga angin biasanya dibangun di daerah yang memiliki embusan angin yang kuat. Sumber energi air. Jadi sekarang kita masuk ke sumber energi air. Air merupakan salah satu sumber energi yang juga memiliki peran terbesar dalam kehidupan sehari-hari. Air sebagai tenaga penggerak pada pembangkit listrik tenaga air. Air menggerakkan kincir pada pembangkit listrik, lalu pembangkit listrik mengubahnya menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga air dapat diletakkan di sungai-sungai yang airnya mengalir atau di bendungan-bendungan yang airnya mengalir sangat deras, seperti gambar di bawah ini ya anak soleh. Baik, itu saja untuk materi hari ini. Selanjutnya untuk pemberian tugas. Pertama, bukalah buku tema 2 dan yang kedua, pada halaman 22 sampai 23 terdapat sebuah percobaan perubahan energi angin dan air. Buatlah kincir angin dari kertas dan plastik dengan mengikuti langkah-langkah pembuatan pada halaman 22. Perhatikan dan ikuti instruksi panduan keselamatan kerja dalam kegiatan. Selanjutnya, lakukan percobaan dengan A. Kincir angin dari kertas. Membawa kincir dengan berjalan, berlari, memegang jauh di atas kepala dan dipegang di depan dada. Selanjutnya, tiuplah kincir angin dengan mulut. Selanjutnya, kipasilah kincir angin dengan menggunakan kipas angin. Kemudian letakkanlah kincir angin di suatu tempat seperti di atas atap rumah, di bawah pohon, di tiang yang tinggi, atau di tiang yang rendah. Selanjutnya untuk kincir angin yang menggunakan plastik, yang pertama anak soleh lakukan, siramlah baling-baling kincir dengan air. Yang kedua, gunakan payung atau air mengalir dari keran. Selanjutnya, amati dan analisislah hasil percobaan dengan teliti. Selanjutnya, laporkan hasil pengamatan atau percobaan sesuai dengan format LK. Jadi, format LK-nya Ustazah akan mengirimkan dalam bentuk Word ya anak soleh. Baik, itu saja untuk hari ini.
Sekian dan terima kasih. Ustazah ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.